Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami kelompok 1 dari kelas D. Pada video ini, kami akan menjelaskan sejarah terbentuknya psikologi sebagai ilmu. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yakni ada Balkis Maharani Putri, Diva Indahsari, Wahresa Anugrawan Rosadi, Delvina Salsabila, dan Risa Divasari. Topik yang akan kami bahas yaitu alur terbentuknya psikologi sebagai ilmu dari masa Yunani kuno, masa Helenistik, Romawi kuno, abad pertengahan, masa Renaissance, hingga berdirinya psikologi sebagai ilmu, serta pasca berdirinya ilmu psikologi. Silahkan disimak dengan baik teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Risa Divasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi di masa Yunani kuno. Di masa Yunani kuno, pembahasan para filsufnya yaitu tentang alam semesta. Mereka sering mengamati alam dan sekitarnya. Pengamatan ini menghasilkan pertanyaan berupa apa yang mendorong perilaku manusia dan apa sih arti jiwa? Pembahasan psikologi pada masa ini berkaitan tentang sensasi, ingatan, dan mimpi. Para filsuf menuangkan ide mereka dengan tulisan seperti yang tertulis di banyak karya kuno. Salah satunya teks suci Hindu yang dikenal sebagai buku mimpi Astria. Pada masa ini, pembahasan tentang jiwa masih bersifat spekulatif, belum ada kajian secara empiris, hanya berpikir secara mendalam. Di masa Yunani kuno, muncul 3 wacana penting, yakni pertama, metafisika. Metafisika ini membahas tentang apa sih realitas itu dan apa substansi yang mendasari realitas. Terkait dengan wacana ini, pandangan naturalisme dan idealisme mewarnai pemikiran para filsuf tentang wacana ini. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi yakni wacana yang membahas tentang apa yang menjadi sumber pengetahuan. Wacana ini menjadi cikal bakal munculnya empirisme dan rasionalisme. Yang ketiga, moralitas, yaitu wacana yang membahas tentang apa yang dianggap benar dan salah. Ini menjadi pencetus munculnya pandangan hedonisme dan sinisme. Adapun filsuf pada masa ini, yakni Thales, mengemukakan bahwa unsur air adalah yang paling penting dalam kehidupan. Yang kedua ada Parmenides. Ia berpendapat perubahan dan hal-hal yang terjadi di dunia merupakan efek dari pengamatan dan distorsi indera manusia. Yang ketiga ada Heraklitus. Ia menyatakan bahwa basis kehidupan alam semesta adalah berunsur api. Keempat, ada Pythagoras. Ia mengasumsikan dunia terdiri dari dunia abstrak dan dunia fisik yang saling berinteraksi. Yang kelima ada Hippocrates. Hippocrates merupakan seorang dokter. Ia percaya semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh faktor alamiah. Pengobatannya pun menggunakan teknik-teknik alamiah. Ia mengenal 4 elemen dasar, yakni air, tanah, api, dan udara. Yang keenam ada Empedokles. Ia mengembangkan teori penginderaan dari berbagai proses stimulus. Kemudian ada 3 filsuf yang familiar kita dengar. Mereka disebut kaum sofis. Yang pertama ada Socrates. Ia percaya bahwa kebajikan adalah pengetahuan. Dia mencoba untuk menemukan esensi objektif dari keberanian, keadilan, pengetahuan, dan kebajikan melalui pemeriksaan kritis. Yang kedua ada Plato. Ia percaya bahwa jiwa itu abadi. Di dalam kajian Plato, ada psikologi harmoni yang membahas bahwa di dalam tubuh seseorang itu ada akal. Akallah yang mengendalikan nafsu. Kemudian yang terakhir ada Aristoteles. Aristoteles dikenal sebagai the science of the psyche
Aristoteles menganggap di dalam tubuh kita itu ada jiwa, ada penggeraknya. Dia pun pernah menulis buku On the Soul, bahasannya tentang jiwa. Selanjutnya, psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung telah meninggal dunia dan momen ini sering disebut sebagai awal munculnya masa Helenistik. Pada masa ini, Yunani mulai menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan yang praktis daripada membahas masalah teoritis. Dan pada masa ini juga kurangnya ilmu pengetahuan, salah satunya pada ilmu psikologi. Hal ini terjadi karena Kekaisaran Romawi yang lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi daripada perkembangan ilmu sains. Pada masa Helenistik muncul beberapa pemikiran yaitu anti-filsafat dan pro-filsafat. Yang pertama ada skeptisisme. Skeptisisme didirikan oleh Pyrrho pada tahun 360 sampai dengan 270 sebelum Masehi. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran yang absolut. Bagi mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam beropini dan hanya mengetahui realistis sebagaimana yang tampak saja, bukan realistis yang sejatinya ada. Pyrrho menolak segala bentuk dogmatisme, yaitu kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Yang kedua ada sinisme. Sinisme didirikan oleh Antisthenes pada tahun 445 sampai dengan 365 sebelum Masehi. Munculnya sinisme ini merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi saat ini yang dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Yang ketiga ada Epikureanism dan Stoicism. Epikureanism dan Stoicism merupakan respon terhadap kaum skeptis dan sinisme yang berkembang pada saat itu, dengan tujuan ingin mengembalikan marwah dari filsafat. Walaupun saling bertentangan, keduanya memiliki beberapa kesamaan. Selain sama-sama monisme, keduanya juga termasuk asosianisme yang meyakini bahwa elemen-elemen indrawi merupakan bahan dasar dari sebuah konsep umum. Selain itu, keduanya juga menyepakati tentang kehidupan yang lebih teratur, harmoni, beradab, dan sopan. Epikureanism yang dipelopori oleh Epicurus pada tahun 341 sampai dengan 270 sebelum Masehi percaya bahwa manusia terbentuk dari atom yang bergerak secara dinamis hingga membuat manusia dapat bertindak dengan bebas. Dan Stoicism yang dipelopori oleh Zeno pada tahun 333 sampai dengan 264 sebelum Masehi. Stoicism ini meyakini bahwa otoritas yang tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Selanjutnya, psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, kurangnya perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya pada ilmu psikologi. Mereka lebih tertarik dengan teknologi dan administrasi dibanding dengan ilmu pengetahuan. Mereka juga banyak dipengaruhi oleh doktrin gereja yang pada saat itu menguasai kekaisaran. Kekaisaran Romawi ini berlangsung hampir 500 tahun dan dipimpin oleh Julius Caesar dan berakhir pada tahun 470-an ketika terbunuhnya Kaisar Romulus Augustulus. Kehancuran Kekaisaran Romawi ini cukup mengejutkan karena kekaisaran ini terkenal besar dan sangat kuat. Ada beberapa penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi karena adanya pertentangan antara Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Adapun tokoh-tokoh pada masa Kekaisaran Romawi. Yang pertama ada Philo. Philo banyak dipengaruhi oleh Bible, yaitu kitab suci agama Kristen yang menguasai Kekaisaran Romawi pada saat itu. Pandangannya tentang relasi jiwa dan raga menjadi salah satu bukti pengaruhnya. Menurut Philo, manusia terdiri atas jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah dan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Yang kedua ada Galen. Galen merupakan dokter Kekaisaran Romawi. Galen percaya bahwa unsur di dalam tubuh kita itu memiliki fungsi. Ia mengembangkan 4 tipe kepribadian berdasarkan cairan darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lender. Yang ketiga ada Plotinus. Plotinus merupakan Neoplatonis yang paling terdepan. Menurut Plotinus, segala sesuatu itu bersifat hierarki. Plotinus berpendapat bahwa jiwa merupakan segala yang bersifat imaterial dan terpenjara dalam raga. Hanya dengan melalui meditasilah jiwa tersebut bisa melepaskan diri menuju keabadian.
Yang keempat ada Saint Augustine. Augustine merupakan figur penting diterimanya Neoplatonisme di kalangan agama Kristen. Augustine meyakini bahwa jiwa merupakan entitas spiritual yang terpenjara dari raga yang bersifat material. Ia pun meyakini bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pancaran Tuhan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Divine Dasari Abdullah dengan NIM 2207015021170. Saya di sini akan memaparkan materi tentang perkembangan aliran psikologi pada abad pertengahan. Yang akan saya bahas itu ada dua, yaitu yang pertama, alur perkembangan ilmu psikologi pada abad pertengahan, dan yang kedua ada pemikir muslim yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan ilmu psikologi pada abad pertengahan. Langsung saja saya masuk kepada materi. Yang pertama ada alur perkembangan ilmu psikologi pada abad pertengahan. Di dunia barat, abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel. Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan bagi religi di Eropa. Pada zaman ini, Eropa menghadapi kemunduran intelek dan kemunduran ilmu pengetahuan. Pada zaman ini, semua orang tidak berhak mengutarakan pendapat dan mengambil keputusan. Hanya para ahli Katolik dan majelis dewan gereja saja. Jika di Eropa mengalami kemunduran, ilmu pengetahuan, justru peradaban Islam mengalami kemajuan pengetahuan yang sangat pesat. Para pemikir muslim mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti ilmu nafs yang berkembang saat itu, tidak seperti ilmu psikologi dewasa yang terpisah dari psikiatri dan kedokteran. Ilmu nafs punya cakupan yang sangat luas. Di saat Barat sedang dalam masa kegelapan, di Timur dengan agama Islamnya dengan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, justru menginspirasi munculnya peradaban baru, yaitu peradaban Islam. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pemikir Muslim yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan ilmu psikologi pada abad pertengahan. Yang pertama ada Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi, 801 sampai 866. Al-Kindi seringkali dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab. Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, ataupun Neoplatonisme. Beliau dianggap sebagai pengikut Aristoteles, namun cara pemikirannya lebih dekat pada Neoplatonisme, kata Brett 1912. Ia mengomentari pemikiran para filsuf Yunani kuno sehingga bisa dibaca oleh masyarakat umum. Al-Kindi berpendapat bahwa jika manusia merupakan pancaran atau emanasi dari Tuhan, walaupun menyatu secara aksidental dengan tubuh, jiwa tersebut bersifat independen dan sifatnya abadi. Jiwa bisa memperoleh pengetahuan, baik melalui indera ataupun rasio. Ia menekankan pentingnya jiwa yang akan kembali kepada Sang Pencipta, seperti halnya Aristoteles. Ia pun mengatakan bahwa orang yang paling utama itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan atau sifat-sifat Tuhan. Yang kedua ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi, 865 sampai 925. Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi biasa dikenal dengan nama Ar-Razi. Di dunia barat, Ar-Razi dikenal dengan nama Razes. Ia dilahirkan di Rey, dekat Teheran pada tahun 865 dan meninggal pada tahun 925. Ia dikenal sebagai dokter dari dunia Arab, bahkan dijuluki sebagai The Arabic Galen. Pemikiran Ar-Razi mengenai psikologi ialah membahas mengenai keutamaan dan kemuliaan akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Plato mengenai etika, faktor-faktor yang menyebabkan cacatnya jiwa, ketakutan akan kematian, dan lain sebagainya. Ar-Razi sangat menentang hal-hal yang negatif yang dapat merusak akal, serta hal-hal yang dasarnya hawa nafsu, bukan rasio seperti cinta, kekikiran, kesombongan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada Abu Anas Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi, 870 sampai 950. Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar pada pikiran filsuf muslim. Setelahnya, di barat, ia dikenal dengan nama Al-Farabius. Ia sering disebut the second teacher dan penerus Aristoteles, the first teacher. Al-Farabi termasuk filsuf muslim yang berusaha memadukan ketiga filsuf Yunani tersebut. Yang lain menyebutkan Al-Farabi sebagai pendiri Neoplatonisme Islam.
Fakhri 2022. Kaitannya dengan ilmu psikologi, Al-Farabi dikenal sebagai pemikir psikologi sosial. Haq 2004 menyebut Al-Farabi sebagai ahli psikologi sosial karena ia dianggap orang yang pertama kali menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia akan tercapai jika ia hidup bersama dengan orang lain. Sumbangan Al-Farabi terhadap psikologi ialah mengenai penggunaan seni untuk terapi. Yang keempat ada Abu Zaid Ahmad Ibn Sal al-Balkhi 850 sampai 934. Abu Zaid Ahmad Ibnu Sal al-Balkhi atau biasa disebut Al-Bakri, ia tertarik pada berbagai bidang ilmu seperti matematika, geografi, kedokteran, astronomi, filsafat, dan juga psikologi. Al-Balkhi menyampaikan pikirannya mengenai psikosomatisme, yaitu gangguan pada jiwa yang diyakininya bisa menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh. Dan sebaliknya, gangguan pada tubuh bisa menyebabkan gangguan pada jiwa. Al-Balkhi merupakan orang yang pertama kali membedakan antara psikosis dan neurosis, dan pionir pengobatan psikosomatis. Al-Balkhi juga sudah mengklasifikasikan neurosis ke dalam 4 gangguan, yaitu takut dan panik, marah dan agresi, depresi, serta obsesi. Yang kelima ada Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina 981 sampai 1337. Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina biasa dipanggil Ibnu Sina atau di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afshanan dekat Bukhara, Persia. Ibnu Sina menganggap bahwa jiwa merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga, serta merupakan esensi dari manusia. Ia juga menganggap bahwa raga merupakan sesuatu yang penting bagi kemandirian jiwa. Raga merupakan instrumen bagi jiwa. Tanpa raga, jiwa tidak mungkin melakukan persepsi, baik yang dilakukan eksternal, sense, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan panas dingin, perabaan kering basah, perabaan keras lembut, perabaan kasar halus, ataupun internal sense, common sense, retentive imagination, estimative power, compositive imagination, memory, intention, cogitative faculty. Ibnu Sina kemudian mengembangkan hierarki jiwa seperti yang pernah disampaikan oleh Aristoteles. Menurutnya, jiwa tersebut memiliki 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati atau vegetatif, jiwa hewani atau animal, dan jiwa insani atau rasional. Tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa nabati, tapi tidak memiliki jiwa hewani. Binatang memiliki jiwa hewani, tapi tidak memiliki jiwa insani. Dan manusia memiliki ketiga jiwa tersebut, baik jiwa nabati, jiwa hewani, ataupun jiwa insani. Yang keenam ada Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawayh 940 sampai 1030. Ibnu Miskawayh dilahirkan di Rey, Iran pada tahun 940 dan meninggal di Isfahan pada tahun 1030. Beliau dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam. Ibnu Miskiyah menjelaskan panjang lebar mengenai jiwa, karakter, kebahagiaan, penyakit, dan kesakitan menurut Ibnu Miskiyawayh. Jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan bagian dari tubuh. Jiwa merupakan sesuatu yang sederhana, imaterial, dan substansi abadi yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Jiwa dianggap lebih mulia daripada tubuh. Jiwa memiliki hukum yang tersendiri, yang berbeda dengan hukum-hukum indrawi. Pengetahuan tubuh hanya mungkin diperoleh jika melalui bantuan indrawi, sedangkan pengetahuan jiwa bisa diperoleh walaupun tanpa bantuan indra. Pengetahuan jiwa di atas pengetahuan indrawi. Pengetahuan jiwa dapat menerima atau menolak pengetahuan indrawi. Ibnu Sina mengeluarkan teori evolusi. Teori evolusi Ibnu Sina ini ternyata sudah menjelaskan Ibnu Sina ternyata sudah menjelaskan teori mengenai evolusi yang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, terdapat 4 tahap evolusi, yaitu evolusi mineral, evolusi tumbuhan, evolusi hewan, dan evolusi manusia. Evolusi kehidupan dimulai pada tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk mengonsumsi tumbuh dan bereproduksi. Evolusi tumbuhan bergerak dari
mulai yang sederhana seperti rumput yang tidak berasal dari biji dan bisa tumbuh dimanapun, sampai dengan tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai batang dan cabang, serta memiliki kemampuan seperti hewan. Evolusi hewan ditandai dengan kemampuan bergerak, mengindra, dan menunjukkan emosi. Beberapa hewan dengan evolusi yang lebih tinggi bahkan memiliki kecerdasan, seperti manusia terakhir, evolusi manusia yang memiliki kemampuan untuk bernalar dan memahami. Dan yang terakhir ada Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali 1058 sampai 1111. Al-Ghazali dilahirkan di Tus, Khurasan pada tahun 1058 dan meninggal pada tanggal 18 Desember 1111. Psikologi Al-Ghazali berpusat pada upayanya untuk memahami diri manusia seperti tujuan hidup manusia dan faktor-faktor yang membuatnya bahagia dan celaka. Menurut Al-Ghazali, terdapat 4 elemen penting dalam diri manusia, yaitu qalb, ruh, nafs, dan akal. Menjelaskan keempat elemen diri manusia ke dalam bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Keempat elemen diri manusia tersebut bisa dipahami secara fisik dan metafisik. Masa Renaissance. Masa Renaissance atau zaman kelahiran kembali merupakan zaman yang menaruh perhatian dalam bidang seni, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman ini juga dikenal dengan era kembalinya kebebasan manusia dalam berpikir, yang sempat terhambat oleh gaya berpikir sejumlah tokoh abad pertengahan. Orientasi pemikiran pada masa Renaissance ini dikenal bersifat antroposentrisis, yaitu segala sesuatu diukur melalui ukuran manusia. Jadi bukan lagi dari perspektif Tuhan, tetapi manusia sendiri. Maka pada saat itu timbul gerakan humanisme, yaitu gerakan yang ingin mengungkapkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Dalam zaman Renaissance, manusia dilihat melalui dua pandangan antroposentrisis, yaitu naturalistis, artinya manusia dilihat menurut kodratnya sendiri, yang berbeda dengan kodrat binatang. Yang kedua yaitu individualistis, artinya manusia adalah individu, unit yang berdiri sendiri. Ada beberapa pandangan tentang manusia pada masa ini, yaitu pola pikir yang lebih mekanistik dalam memandang alam semesta dan manusia. Itu berarti alam memiliki sistem, dapat diramalkan, dan tidak tunduk pada hukum-hukum spiritual belaka. Manusia juga memiliki reason, yaitu kemampuan untuk berpikir logis, dengan demikian tidak tunduk total kepada hukum spiritual dan kesetiaan semata. Dengan adanya pandangan antroposentrisis ini, bukan berarti bahwa orang-orang pada masa ini memusuhi agama, akan tetapi mereka hanya berusaha menampilkan kemampuan manusia untuk dapat berkembang. Pada masa Renaissance, ini juga berkembang bentuk pemikiran manusia yang baru, yang sama sekali terlepas dengan gereja. Di antara pemahaman itu adalah humanisme. Humanisme adalah pemahaman yang beranggapan bahwa manusia mengatur dirinya sendiri dan dunia. Yang kedua yaitu rasionalisme, yang artinya paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau alasan adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Rasionalisme dibagi menjadi dua bidang, yaitu agama dan filsafat. Rasionalisme dalam bidang agama kemampuannya untuk mengkritik ajaran agama, sedangkan dalam filsafat berguna sebagai teori pengetahuan. Yang ketiga ialah empirisme, yaitu suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Yang keempat ialah materialisme, artinya paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar adalah materi, karena pada dasarnya semua hal terdiri dari materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi. Selanjutnya, tokoh-tokoh atau ilmuwan pada masa Renaissance. Yang pertama ada Descartes. Descartes ini dikenal dengan metode yang ia dikembangkan, yaitu cogito. Dalam ungkapannya cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Menurutnya segala sesuatu itu dasarnya adalah akal. Manusia itu ada jika ia berpikir. Seluruh proses penyimpulan merupakan rasional dan bukan data empiris. Yang kedua adalah John Locke. John Locke telah menerapkan tes edukatif dalam psikologi. John Locke tidak menerima adanya ide bawaan. Baginya, manusia lahir itu seperti kertas kosong atau tabula rasa.
Pengetahuan yang ingin dia capai akan terisi karena pengalaman indrawi. Kemudian penginderaan itu akan membentuk ingatan dan ingatan akan mengisi idea-idea. Yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ini adalah filsafat yang berasal dari Perancis yang ada pada abad ke-18. Ia tidak sepakat dengan argumen yang mengatakan bahwa bayi merupakan makhluk yang pasif. Artinya, perkembangannya ditentukan oleh pengalaman indrawi dan melalui cara berpikir orang dewasa. Rousseau menegaskan bahwa segala-segalanya baik jika berasal dari Sang Pencipta, tapi segala-segalanya menjadi buruk atau memburuk dalam tangan manusia. Pandangan ini kemudian dikenal dengan istilah Nabel's Effect, yang berarti bahwasanya bayi sejak lahir sudah membawa aspek-aspek moral, baik itu buruk, baik, benar, atau salah, yang kemudian berkembang secara alami. Adapun jika nantinya terjadi penyimpangan, maka hal itu karena pengaruh lingkungan dan pendidikannya. Perkembangan psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri, oleh Comte juga oleh Immanuel Kant. Dikarenakan menurutnya, jiwa manusia tidak dapat diukur karena sifatnya yang tidak stabil dan tidak tetap. Psikologi juga banyak menggunakan metode yang non-eksperimen, dan yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial, dan itu sudah menjadi kajian dalam sosiologi. Sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Pada tahun 1879 dianggap sebagai tahun berdirinya psikologi, suatu ilmu yang berdiri sendiri, yang terlepas dari filsafat sebagai induknya, maupun dari ketergantungannya pada ilmu-ilmu lain, seperti fisiologi dan fisika. Psikologi melihat kesadaran sebagai tersusun dari elemen-elemen struktural yang berhubungan erat dengan proses pada organ-organ panca indera. Psikologi muncul sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Tugas psikologi didefinisikan sebagai analisis dan upaya mempelajari elemen-elemen dasar dari kehidupan mental orang dewasa normal. Terdapat dua aliran dalam berdirinya psikologi sebagai ilmu. Yang pertama, aliran strukturalisme. Aliran strukturalisme merupakan studi analisis tentang generalisasi pikiran manusia dewasa melalui metode introspeksi. Strukturalisme pertama kali diperkenalkan oleh Wundt setelah ia melakukan eksperimennya di laboratorium. Psikologi strukturalisme dari Wundt dan Edward memiliki 3 tujuan, yaitu: pertama, menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar. Yang kedua, menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran dengan sistem saraf. Adapun para tokoh strukturalisme yaitu William Wundt. Pria yang berkebangsaan Jerman ini dianggap sebagai titik tolak berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya. Hal itu disebabkan karena Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig pada tahun 1879. Tokoh selanjutnya, Edward Bradford Titchener. Titchener merupakan salah satu tokoh yang turut membantu Wundt dalam menerjemahkan karya-karya Wundt ke dalam bahasa Inggris. Jasanya sangat besar dan dihargai oleh psikologi di Amerika. Karena berkatnya lah, karya-karya Wundt dapat dibaca oleh orang lain yang tidak mengerti bahasa Jerman. Tokoh selanjutnya, Hermann Ebbinghaus. Dia adalah salah satu pelopor dan pendiri psikologi eksperimen, dan orang pertama yang melakukan penelitian eksperimental mengenai proses belajar dan ingatan atau memori. Beliau adalah profesor dari Bresalai dan Halle. Tokoh selanjutnya, Georgi Elias Müller. Dia adalah salah satu sarjana lulusan Leipzig dan Göttingen University dalam bidang filsafat dan sejarah. Pada tahun 1873, ia mencapai gelar doktor dengan tesis yang berjudul Sensory Attention, dan itulah yang mengangkat dia sebagai tokoh psikologi. Bahkan sering dianggap sebagai salah satu pelopor psikologi eksperimen sebagaimana halnya dengan Wundt. Tokoh selanjutnya, Oswald Kulper. Pada awalnya dia adalah seorang sejarawan. Dia belajar psikologi pada Wundt di Leipzig, lalu belajar pada Müller di Göttingen. Buah pemikiran Kulpe yang terbesar adalah meletakkan dasar studi tentang proses berpikir. Selanjutnya, Karl Buchler. Dia menentang elementisme dan sensualisme. Pendekatannya terhadap masalah kejiwaan adalah dengan pendekatan holistik, di mana proses kejiwaan harus didekati
dilihat dan dianggap sebagai suatu keseluruhan atau totalitas Genzeit. Dari Buhlerlah kemudian munculnya aliran Genzeit. Buah pemikiran Buhler yaitu spoken language atau usaha untuk meneliti bahasa dari sudut pandang psikologi. Aliran selanjutnya aliran fungsionalisme. Aliran ini mempelajari fungsi dan proses mental, bukan hanya mempelajari strukturnya saja. Namun metode yang dipakai oleh aliran fungsionalisme ini dikenal dengan nama metode observasi tingkah laku, yang terdiri dari dua bagian, yaitu metode fisiologi dan metode variasi kondisi. Menurut pandangan para tokoh fungsionalisme, pikiran, proses mental, persepsi indrawi, dan emosi adalah sebuah adaptasi organisme biologis. Aliran ini lebih menekankan pada fungsi-fungsi dan bukan hanya fakta-fakta dari fenomena mental, atau berusaha menafsirkan fenomena mental dalam kaitannya dengan peran yang dimainkannya dalam kehidupan. Hal itu bertujuan untuk mempelajari bagaimana pikiran bekerja sehingga organisme dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun tokoh fungsionalisme yaitu William James. James adalah pelopor psikologi Amerika yang sering disejajarkan dengan Wundt di Jerman. Salah satu teori William James adalah hubungan antara perubahan fisiologis dengan keadaan emosional. Selanjutnya John Dewey. Ia merupakan salah satu tokoh psikologi yang memiliki sikap paradigmatisme. Dari Dewey ini didasari antara lain oleh pemikiran filsafatnya bahwa manusia selalu berpikir tentang perubahan. Dewey berpendapat bahwa segala pemikiran dan segala perubahan selalu bertujuan untuk memiliki tujuan, maka ia menentang elementisme. Tokoh selanjutnya James Rowland Angel. Angel dikenal dengan papernya yang berjudul The Province of Functional Psychology. Dia mengemukakan 3 macam pandangan terhadap fungsionalisme. Selanjutnya James M. Skinnkettle. Ia merupakan tokoh yang mempelajari kebebasan dalam perilaku yang dicerminkan dalam 2 pandangan tentang fungsionalisme. Tokoh selanjutnya itu Edward Lee Thorndike. Ia termasuk salah satu tokoh aliran fungsionalisme kelompok Columbia. Thorndike berminat untuk mempelajari proses pelajar, pendidikan, dan inteligensi. Buah pemikiran Edward Lee Thorndike yaitu suatu stimulus akan menimbulkan respon tertentu yang seringkali disebut dengan teori SR. Tokoh yang terakhir yaitu Robert Serions Woodward. Meskipun Woodward penganut fungsionalisme, ia merasa tidak cukup dengan mempelajari stimulus dan respon saja. Ia mempelajari dinamika hubungan stimulus dan respon, bagaimana terjadinya hubungan itu, dan bagaimana perkembangan hubungannya dalam situasi yang berubah-ubah. Woodward patut digolongkan ke dalam penganut psikodinamik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami tentang alur terbentuknya psikologi sebagai ilmu. Semoga bisa dipahami dengan baik dan tentunya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.